Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Asih Putri Nanda dengan NIM 2006-1022 dan teman saya Yunika Michela Putri dengan NIM 2006-1070 dan teman saya lagi Fendi Apeldo dengan NIM 2006-3023. Kami akan membahas materi tentang administrasi hubungan sekolah dan masyarakat yang akan dibacakan pertama sekali oleh Fandi Apeldo. Kepada Fandi Apeldo dipersilakan. Administrasi Husemas. Konsep administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Pengertiannya, administrasi hubungan sekolah dan masyarakat merupakan suatu proses komunikasi antara sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan pengertian masyarakat tentang kebutuhan serta kegiatan pendidikan, serta mendorong minat dan kerjasama masyarakat dalam peningkatan dan pengembangan sekolah. Prinsip integrity. Prinsip ini mengandung makna bahwa semua kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat harus terpadu. Dalam arti, apa yang dijelaskan, disampaikan, dan disuguhkan kepada masyarakat harus informasi yang terpadu antara informasi kegiatan akademik maupun informasi kegiatan yang bersifat non-akademik. B. Continuity. Prinsip ini berarti bahwa pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat harus dilakukan secara terus-menerus. Jadi, pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat tidak hanya dilakukan secara insidental atau sewaktu-waktu. C. Simplicity. Prinsip ini menghendaki agar dalam proses hubungan sekolah dengan masyarakat yang dilakukan baik di komunikasi di personal maupun komunikasi kelompok, pihak pemberi informasi atau sekolah dapat menyederhanakan berbagai informasi yang disajikan kepada masyarakat. Prinsip kesederhanaan ini juga mengandung makna bahwa informasi yang disajikan dinyatakan dengan kata-kata yang penuh persahabatan dan mudah dimengerti. Dan pemberian informasi hendaknya menyeluruh dan mencakup semua aspek, faktor, atau substansi yang perlu disampaikan dan diketahui oleh masyarakat. Misalnya program ekstrakurikuler, kegiatan kurikuler, remedial, teaching, dan lain kegiatan. Segala informasi pada prinsip ini harus lengkap, akurat, update, konstruktif, dan adaptability. Baiklah, terima kasih Fandi Apeldo. Materinya akan dibacakan oleh Michela. Kepada Michela dipersilakan. Selanjutnya yaitu tujuan. Yang pertama yaitu untuk mengembangkan pemahaman tentang maksud-maksud dan sasaran dari sekolah. Yang kedua untuk menilai program sekolah dalam kata-kata kebutuhan-kebutuhan yang terpenuhi. Yang ketiga, untuk mempersatukan orang tua, murid, dan guru-guru dalam memenuhi kebutuhan anak didik. Yang keempat, yaitu untuk mengembangkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan sekolah dalam era pembangunan. Yang kelima, untuk membangun dan memelihara kepercayaan terhadap sekolah. Yang keenam, untuk memberitahu masyarakat tentang pekerjaan sekolah. Dan yang terakhir itu untuk mengerahkan bantuan dan dukungan bagi pemeliharaan dan peningkatan program sekolah. Selanjutnya, personalia pengelolaan Husemas. Hubungan sekolah dengan masyarakat pada hakikatnya merupakan suatu sarana yang sangat berperan dalam membina dan mengembangkan pertumbuhan pribadi peserta didik di sekolah. Sekolah sebagai sistem sosial merupakan bagian integral dari sistem sosial yang lebih besar yaitu masyarakat. Sekolah dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat dalam mencapai tujuan sekolah atau pendidikan secara efektif dan efisien. Sebaliknya, sekolah juga harus menunjang pencapaian tujuan atau pemenuhan masyarakat, khususnya kebutuhan pendidikan, sehingga jelaslah antara sekolah dan masyarakat harus dibina suatu hubungan yang harmonis. Ada 3 elemen penting dalam pengelola Husemas, yaitu yang pertama, kepentingan yang sama antara sekolah dan masyarakat. Yang kedua, peran penting dalam pengembangan sekolah untuk memenuhi harapan masyarakat. Yang ketiga, komunikasi 2 arah yang efisien untuk meningkatkan kerjasama yang baik. Teknik administrasi Husemas. 1 yaitu teknik tertulis. Hubungan antara sekolah dan masyarakat dapat dilakukan secara tertulis. Cara tertulis yang dapat digunakan adalah yaitu yang pertama buku kecil pada permulaan tahun ajaran, yang kedua pamflet, yang ketiga berita kegiatan murid,
Yang keempat, catatan berita gembira. Yang kelima, buku kecil tentang cara membimbing anak. Yang kedua yaitu teknik lisan. Hubungan sekolah dengan masyarakat dapat juga secara lisan, yaitu yang pertama kunjungan rumah, yang kedua mengundang orang tua, dan yang ketiga yaitu pertemuan. Terima kasih kepada Yunika Michela Putri. Selanjutnya saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu teknik administrasi Husemas yang ketiga, teknik tertulis. Hubungan sekolah dengan masyarakat dapat dilakukan dengan cara mengundang masyarakat melihat peragaan yang diselenggarakan di sekolah. Peragaan yang diselenggarakan biasanya berupa peranan keberhasilan murid. Misalkan di TK menampilkan anak-anak bernyanyi, membaca, puisi, dan menari. Teknik elektronik. Seiring dengan perkembangan teknik elektronik, maka dalam mengakrabkan sekolah dengan orang tua murid dan masyarakat, pihak sekolah dapat menggunakan sarana elektronik, misalkan dengan telepon, televisi, ataupun radio, sekaligus sebagai sarana untuk promosi pendidikan. Yang D, proses administrasi Husemas. Yang pertama, penyusunan program. Penyusunan program Husemas memperlihatkan dana yang tersedia, ciri masyarakat daerah, jangkauan sarana atau media, dan teknik yang akan dilaksanakan dalam mengadakan hubungan dengan masyarakat. Jika perencana tidak memperhatikan hal tersebut, dikhawatirkan kegiatan tersebut tidak akan mencapai sarana yang diinginkan. Yang kedua, pelaksanaan atau pengorganisasian. Pada dasarnya semua komponen sekolah dan pelaksanaan Husemas, oleh karena itu tugas-tugas mereka perlu dipahami dan ditata sehingga penyelenggaraan Husemas dapat berjalan efektif dan efisien. Dalam pelaksanaan Husemas perlu diperhatikan koordinasi antara berbagai bagian dan kegiatan, dan dalam penggunaan waktu perlu adanya sinkronisasi. Yang ketiga, pengawasan. Pengawasan pada administrasi hubungan sekolah dan masyarakat dapat berupa evaluasi Husemas. Husemas dapat dievaluasi melalui dua kriteria, yaitu A, efektivitas, sejauh apa tujuan tercapai, B, efisiensi, yaitu mengenai sumber dan potensi dengan baik. Yang E atau yang terakhir, keterlibatan guru dalam Husemas. Yang pertama, membantu sekolah dalam melaksanakan teknik-teknik Husemas. Yang kedua, membuat dirinya lebih baik lagi dalam bermasyarakat. Yang ketiga, dalam melaksanakan semua itu, guru harus melaksanakan kode etiknya. Baiklah, hanya itu yang dapat disampaikan dari kelompok 8. Saya sebagai moderator mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.